Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, silahkan klik like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 18. Manajer Kim tampak begitu ketakutan. Mengatakan itu semua di saat ini bukankah sama saja dengan membunuhnya? Kenji memandang manajer Kim dengan kejam. Kenji tentu saja tahu bahwa ini adalah bawahannya. Direktur Sim. Salah paham. Ini hanya salah paham. Manajer Kim menangis. Aku tidak bermaksud begitu. Wajah Kenji terlihat dingin dan dia melambaikan tangannya dengan keras. Pengawal. Seret dia keluar dan patahkan tangan dan kakinya. Beberapa pria segera bergegas untuk menyeret manajer Kim keluar dan pergi. Manajer Kim menangis dengan tragis. Tunggu sebentar. Kenji tiba-tiba berteriak. Manajer Kim mengira Kenji berubah pikiran dan akan memberinya kesempatan. Dia dengan cepat berkata, Direktur Sim. Direktur Sim. Aku tidak akan pernah berani lagi. Mohon maafkan aku. Kenji meraih botol anggur di sebelahnya dan menghancurkannya di kepala manajer Kim sambil mengoceh. Mendengar suaramu saja aku merasa kesal. Kalian seret dia keluar. Patahkan tangan dan kakinya lalu tenggelamkan dia di sungai Carson. Begitu perkataan ini terlontar keluar, semua orang di sekitarnya tampak terkejut. Ternyata Kenji menginginkan nyawa manajer Kim. Wajah keluarga Su pucat pasi. Mereka mengira manajer Kim adalah seorang orang yang cukup berpengaruh sebelumnya. Sekarang mereka baru menyadari seperti apa pembesar itu. Dan Kenji hanyalah bajingan kecil di bawah Austin King. Semua orang tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya Austin yang ada di lantai atas. Kehormatan apa yang dimiliki Reva dan Nara hingga dapat diundang oleh pria bangsawan itu. Tommy diam-diam mendekati Axel dan berbisik, Axel, aku akan menemanimu ke atas nanti. Sebagai kepala keluarga Su, jika aku tidak muncul dan beritanya tersebar keluar, aku khawatir orang akan berpikir bahwa etika keluarga Su tidak dilakukan dengan baik. Sebodoh-bodohnya Axel dia juga mengerti apa maksud ayahnya. Teringat dengan penderitaan yang telah dia alami beberapa tahun ini, Axel tiba-tiba merasa sangat senang. Dia menatap Tommy dalam-dalam dan berkata dengan lembut, "Pa, kau lupa. Kita hanya bisa duduk di kursi pelayan bahkan kursi karyawan pun tidak pantas kita duduki. Di dalam hatimu, apakah kita benar-benar masih keluarga Su?" Tommy tampak malu dan tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, Reva, Nara dan keluarganya mengikuti Kenji ke atas. Apa yang terjadi? Alex berkata dengan suara rendah. Mengapa Austin bisa mengundang mereka ke atas? Mengapa? Xavier, masih perlu dijelaskankah? Pasti narasi jalang itu yang berselingkuh dengan Austin. Diam. Tommy tampak terkejut dan marah. Xavier, perhatikan ucapanmu. Apakah kau ingin mati? Xavier tiba-tiba berkeringat dingin. Jika dia ketahuan berbicara buruk tentang Austin di belakangnya, itu sama saja dengan mencari mati. Kurasa tidak sesederhana itu. Tommy mengertakkan gigi dan berkata, kirim seseorang untuk menyelidiki dan melihat apa yang terjadi. Ketika mereka sampai di lantai 9, Axel dan yang lainnya dikejutkan oleh kemegahan dekorasi di sini. Semua orang di kota Carson tahu lantai 9 Hotel Times. Namun, tidak banyak orang yang benar-benar bisa naik sampai ke sini. Berdiri di tingkat ini sendiri merupakan simbol status. Tidak banyak kursi di lantai 9. Ada panggung besar di tengah dan sekelompok bintang populer tampil dengan bersemangat di sana. Di sekitar panggung, hanya dihadiri 20 atau 30 orang saja, membuat tempat itu terlihat sangat kosong. Namun, 20 atau 30 orang ini pada dasarnya sudah dapat mewakili seluruh kota Carson. Kepala keluarga dari 10 keluarga ternama. 10 orang terkaya di kota Carson dan orang terkaya dan paling berkuasa semuanya berkumpul di sini. Dengan memanggil salah satu dari mereka saja sudah dapat mengubah nasib dan takdirmu di kota Carson. Dan sekarang ke-20 atau 30 orang ini semuanya sedang melihat Reva, Nara dan yang lainnya yang sedang berjalan masuk. Austin yang gagah itu berdiri di tengah dan berjalan dengan kepala terangkat tinggi dalam kekaguman orang-orang. Selamat datang Tuan Lee, Nona Su. 20 atau 30 orang di dalam itu satu demi satu berdiri. Meskipun mereka tidak mengenal Reva dan Nara sama sekali. Namun, mereka mana berani meremehkan orang-orang yang disapa Austin secara pribadi.
Reva mengangguk dengan senyum ringan tetapi keluarga Nara tampak tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan pemandangan seperti itu. Tuan King. Halo. Axel mengulurkan tangannya. Nama aku Axel. Adalah ayah Nara. Austin berjabat tangan dengannya sesuka hati dan Axel hampir melompat kegirangan. Austin benar-benar berjabat tangan dengannya. Ini cukup untuk dibanggakan seumur hidupnya. Austin tersenyum dan berkata, Tuan Lee, Nona Su, pesta ulang tahun sudah siap. Silakan naik ke atas panggung. Reva mengangguk dan mengulurkan tangannya ke Nara dan berkata, sayang, silakan. Nara seperti masih belum tersadar dan berkata dengan bingung, apakah ini pesta ulang tahunku? Tentu saja. Austin tersenyum dan berkata, Nona Su, kau lihat nama yang ada di atas kue itu. Saat ini Nara baru memperhatikan bahwa kristal pada kue membentuk untaian kata-kata Nara. Selamat ulang tahun. Apakah ini benar-benar pesta ulang tahunnya? Nara sangat terkejut. Dia dipimpin oleh Reva saat melangkah ke panggung. Selangkah demi selangkah, semua orang di sekitar mereka bertepuk tangan. Dan bintang-bintang di atas panggung memberikan berkah tulus mereka. Axel, Alina dan yang lainnya berdiri di antara hadirin. Melihat begitu banyak orang hebat, hati mereka merasa terharu dan bersemangat. Dari sekian banyak orang-orang penting dan berpengaruh di sini, tak ada satupun yang bisa Tommy raih dan dekati untuk disanjung. Dan saat ini mereka sedang merayakan ulang tahun Nara dengan hormat. Semua ini sangat menakjubkan. Mereka bertanya-tanya apakah ini hanya halusinasi. Keduanya terus mencubit lengan mereka, menggunakan rasa sakit untuk membuktikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Setelah beberapa saat, Nara akhirnya tersadar kembali. Melihat semuanya yang seperti mimpi ini, mata Nara memerah lagi. Setiap gadis memiliki mimpi menjadi seorang putri. Apalagi dia. Sedari dia kecil hingga dewasa tak ada yang pernah menganggap ulang tahunnya dengan serius. Tetapi di dalam hatinya dia selalu berharap ada begitu banyak orang yang menghadiri ulang tahunnya dan dia menjadi ratu untuk sehari. Sekarang, semuanya begitu indah dan menakjubkan. Jauh lebih sempurna dari mimpinya. Dia hanya merasa saat ini hidupnya sangat berharga. Ucapkan permintaanmu, Reva berkata sambil terkekeh. Setelah mengucapkannya lalu saatnya kita memotong kue. Beberapa orang di samping Axel tercengang. Hana tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bukankah seharusnya kau menyalakan lilin ketika kau mengucapkan permintaanmu? Tidak ada yang mempedulikannya. Nara menarik napas dalam-dalam, menyatukan tangannya lalu menutup matanya dan mulai membuat permintaan dengan serius. Tiba-tiba saja terdengar suara keras dari luar jendela. Sebuah kembang api melesat ke langit, meledak di udara, berubah menjadi percikan besar, dan perlahan turun, menerangi langit. Semua orang tampak terkejut. Mata Hana melebar. Dari mana kembang api ini berasal? Dan ini semua belum berakhir. Dengan munculnya kembang api ini, tiba-tiba saja ada begitu banyak kembang api terbang dan bermunculan di seluruh kota Carson dan menerangi seluruh kota. Nara membuka matanya lebar-lebar dan melihat keluar dengan terkejut. Dia akhirnya tahu mengapa tidak ada lilin di atas kue. Ribuan kembang api ini adalah lilin ulang tahunnya. Nara. Waktu kita menikah terlalu mendesak. Aku berhutang terlalu banyak padamu. Reva berkata dengan lembut, sekarang, biarkan aku menebusnya dari awal untukmu. Reva mengambil cincin di atas kue. Berlutut dengan satu lutut dan menatap Nara dengan penuh kasih sayang. Nara, menikahlah denganku, oke? Air mata Nara tak terbendung lagi. Akhirnya mengalir. Pada hari ini, Reva menyalakan kembang api di seluruh kota hanya untuk Nara seorang saja. Bersambung.